Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau nyelam ke bab 8 dari buku Algorithms to Live By. Fokusnya ke ide yang mungkin kedengarannya agak aneh ya dari sisi produktivitas. Relaksasi. Tapi ini bukan sekedar santai-santai biasa loh. Ini lebih ke strategi buat ya membiarkan saja ketika kesempurnaan itu kayaknya mustahil dicapai. Betul. Jadi kita lihat gimana prinsip ilmu komputer, khususnya algoritma, bisa kasih kita panduan buat tantangan sehari-hari. Kadang jawabannya nggak terduga. Nah, misi kita kali ini apa ya? Kita mau coba gali, kenapa sih ada masalah-masalah tertentu yang rasanya sulit banget dipecahkan secara optimal? Dan gimana konsep relaksasi dari dunia komputasi ini bisa ngasih cara pandang baru? Semacam strategi buat ngelepasin perfeksionisme, gitu. Terutama kalau perfeksionisme itu malah bikin macet. Iya, seringkali kan kita maunya sempurna, tapi malah jadi nggak gerak. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak kewalahan gitu, banyak banget pilihan, banyak faktor yang mesti ditimbang buat satu keputusan, sampai rasanya, aduh, mana sih jawaban yang paling bener ini? Kayaknya nggak ada. Nah, kita lihat nih, gimana komputer ngadepin dilema yang mirip. Pelajarannya apa buat kita? Terutama soal seni membiarkan saja ini. Oke, siap. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Di ilmu komputer itu ada istilah buat masalah yang bikin pusing ini. Intractable problems, masalah yang sulit dipecahkan. Iya, intractable. Tapi ini bukan berarti nggak ada solusi sama sekali, kan? Bukan itu maksudnya. Solusi sih ada, tapi buat nemuin solusi yang sempurna, yang paling optimal itu, butuh waktu yang, gila-gilaan. Astronomis ya, kalau kata buku itu. Bisa lebih lama dari umur alam semesta, gitu. Nah, itu dia. Contoh paling klasiknya yang juga dibahas di sini, itu Traveling Salesman Problem, TSP. Oh, salesman itu ya. Harus ngunjungin banyak kota. Iya, betul. Kedengarannya simpel kan? Ada salesman, harus datengin sejumlah kota, masing-masing sekali aja. Terus balik lagi ke kota awal. Rutenya harus yang paling pendek. Kedengarannya emang nggak terlalu rumit ya kalau kotanya dikit. Nah, masalahnya, begitu jumlah kotanya nambah, jumlah kemungkinan rutenya itu meledak. Eksponensial. Puluhan kota aja udah bisa bikin superkomputer paling canggih pun nyerah kalau mau nyoba semua kemungkinan satu-satu. Wah, iya kebayang sih kombinasinya jadi banyak banget. Banget. Meryl Flood, salah satu matematikawan yang bantu mempopulerkan masalah ini. Dan ini menariknya nyambung banget loh sama hidup kita. Masalah TSP ini ya secara metafora lah ya, itu cerminan kompleksitas keputusan penting yang sering Anda hadapi. Misalnya pas lagi nimbang-nimbang variabel, plus minus, jangka pendek, jangka panjang, dampaknya ke orang lain. Kayak milih karir, beli rumah, gitu ya? Iya, atau ngerencanain proyek gede, bahkan ngatur jadwal liburan keluarga yang ribet itu. Tanpa sadar, kita itu lagi bergelut sama ledakan kombinatorial versi kita sendiri. Nyari satu solusi terbaik yang absolut itu seringnya nggak praktis. Makan waktu, makan energi, atau bahkan ya emang nggak mungkin aja. Itu poin bagus banget. Kita sering banget kejebak di situ, nyari jawaban paling benar. Nah, disinilah bab 8 buku ini nawarin semacam jalan keluar yang agak radikal ya dari kacamata komputasi. Relaksasi. Jadi, kalau solusi sempurna terlalu susah, komputer ngapain? Masa nyerah gitu aja? Jauh dari itu, justru ini strateginya. Relaksasi di konteks algoritma ini bukan sikap pasif, tapi manuver strategis. Artinya, secara sadar kita melonggarkan beberapa aturan atau batasan asli masalah itu. Biar apa? Biar lebih gampang diurus. Oke, melonggarkan aturan. Balik ke TSP tadi, daripada kita ngotot salesman harus ke tiap kota tepat sekali dan harus balik ke awal, kita bisa relaksin aturannya. Misalnya nih, kita bolehin dia datengin kota lebih dari sekali. Atau kita ilangin syarat harus balik ke titik awal. Tunggu. Kalau aturannya dilonggarin gitu, emang solusinya masih relevan sama masalah aslinya? Apa gunanya nyari rute kalau aturannya diubah? Nah, pertanyaan bagus. Kuncinya itu di gimana cara kita melonggarkannya dan apa yang kita dapat dari situ. Jadi dengan melonggarkan aturan TSP secara cerdas, misalnya fokusnya cuma buat ngehubungin semua kota pakai jalur terpendek, nggak peduli kunjungannya sekali atau harus balik ke awal, kita jadi nemuin masalah lain yang jauh lebih gampang dipecahin. Masalah lain. Iya, namanya nyari minimum spanning tree atau MST. Gampangnya,
jalur terpendek yang nyambungin semua titik. Ngitung MST ini secara komputasi jauh lebih cepat daripada nyoba mencahin TSP asli. Oh, jadi lebih simpel ya ngitungnya. Jauh lebih simpel. Nah, ini bagian pentingnya. Solusi dari masalah yang udah direlaksin ini, misalnya panjang total MST tadi, itu ngasih kita info berharga. Dia jadi semacam batas bawah. Kita jadi tahu pasti, kalaupun ada rute TSP yang sempurna, panjangnya nggak mungkin lebih pendek dari panjang MST ini. Oke, jadi kayak patokan awal gitu ya? Betul. Dan lebih dari itu, struktur MST ini sering banget jadi titik awal yang bagus buat ngebangun solusi TSP yang cukup baik atau good enough secara efisien. Meskipun ya nggak dijamin 100% optimal. Ah, paham. Jadi relaksasi ini bukan cuek sama masalahnya, tapi nyederhanain secara pinter buat dapat pegangan gitu ya, dapat perkiraan yang berguna. Tepat. Jadi ini kayak realistis secara strategis gitu kali ya. Buku ini nyebutin bedanya antara relaksasi komputasional ini sama apa yang disebut Christopher Booker sebagai wishful thinking atau angan-angan kosong. Iya, angan-angan kosong yang nggak sadar itu kan bahaya ya, nggak berpijak pada kenyataan. Nah, kalau relaksasi ini justru sadar, dia pakai penyederhanaan sebagai alat. Kayak ngakuin aja, oke deh, versi idealnya ini terlalu ribet. Kita pecahin versi yang agak longgar dikit dulu deh, biar dapet gambaran. Persis, ini pemikiran angan-angan yang disengaja dan terkontrol, dipakai sebagai teknik optimasi. Ini semacam pengakuan kalau pas ngadepin kompleksitas yang ekstrim, ngejar kesempurnaan absolut itu malah bisa jadi kontraproduktif. Oke, masuk akal. Dan relaksasi bukan satu-satunya alat loh. Buat masalah sulit kayak gini ada juga pendekatan lain. Misalnya heuristik. Heuristik, itu apa lagi? Heuristik itu kayak pakai aturan praktis atau jalan pintas gitu. Nggak selalu ngejamin solusi paling optimal, tapi seringnya sih cukup baik dan cepet. Oh, kayak rule of thumb gitu ya? Mirip-mirip lah. Terus ada juga aproksimasi. Ini nyari solusi yang dijamin nggak akan terlalu jauh bedanya dari solusi optimal. Ada batas toleransinya gitu. Jadi banyak cara ya buat ngakalin masalah sulit ini. Banyak. Pesan yang diulang-ulang terus sama ilmuwan komputer di buku ini tuh, nerima solusi yang cukup baik itu seringkali pilihan paling rasional dan efisien. Kalau kita terlalu terobsesi sama kesempurnaan mutlak, bisa-bisa malah nggak gerak sama sekali. Bener juga ya. Oke, selain melonggarkan aturan, buku ini juga bahas pendekatan lain yang kedengarannya makin aneh nih. Pakai keacakan, randomness. Gimana ceritanya sesuatu yang acak bisa bantu mencahin masalah yang butuh logika presisi? Kayak judi dong, bukan gitu? Buku ini nyebut metode Monte Carlo. Katanya idenya muncul pas fisikawan Stanislav Ulem lagi iseng main kartu soliter. Iya, kedengerannya aneh ya. Tapi keacakan ini bisa jadi alat yang ampuh banget loh. Terutama kalau kita berhadapan sama sistem yang terlalu kompleks buat dipahami sepenuhnya atau dihitung satu-satu. Contohnya gimana tuh? Salah satu aplikasi yang paling gampang dipahami itu lewat sampling atau pengambilan sampel acak. Buku ini ngasih contoh menarik, gimana kita memahami dampak kebijakan skala besar, kayak reformasi layanan kesehatan misalnya. Oh, itu kan kompleks banget ya dampaknya. Kompleks banget. Biasanya kita kan disuguhin dua kutub ekstrem ya. Antara cerita-cerita pribadi yang nyentuh banget, anekdot, tapi ya belum tentu mewakili gambaran keseluruhan. Atau sebaliknya, data statistik agregat yang ya angka aja gitu, dingin. Dan seringnya menyembunyiin variasi penting yang ada di lapangan. Nah, pendekatan berbasis keacakan, kayak metode Monte Carlo ini, nyaranin jalan tengah. Coba deh, lihat sampel acak yang representatif dari pengalaman individu-individu. Gimana contoh praktiknya? Ada nggak? Ada. Buku ini nyorot Badan Amal Give Directly. Awalnya nih, kayak banyak organisasi lain, mereka cenderung mamerin kisah-kisah sukses yang paling inspiratif dari penerima bantuan mereka. Ya wajar lah ya, buat narik donatur kan? Iya, bagus buat penggalangan dana. Tapi pertanyaannya, apakah itu ngasih gambaran yang jujur tentang dampak rata-rata program mereka? Belum tentu kan, ada bias seleksi di situ. Bener juga. Terus, mereka mulai ngelakuin sesuatu yang beda. Mereka secara rutin ngebagiin cerita dari penerima manfaat yang dipilih secara acak. Oh, dipilih acak, bukan yang paling sukses. Bukan. Hasilnya, gambaran yang jauh lebih berwarna, lebih bernuansa, menunjukkan keberhasilan iya, tantangan iya, bahkan mungkin kegagalan juga muncul.
tapi secara lebih proporsional. Wah, berani juga ya. Ini bentuk transparansi radikal yang basisnya ya kekuatan sampling acak tadi, buat ngelawan bias seleksi. Ini maksa kita nanya ke diri sendiri, gimana sih kita ngevaluasi informasi dalam hidup kita? Apa kita gampang banget kepengaruh sama cerita yang dipilih hati-hati, atau data yang terlalu umum? Menarik. Jadi keacakan di sini fungsinya buat dapat gambaran yang lebih jujur, nggak bias, tentang sistem yang kompleks. Oke, ada aplikasi lain nggak dari keacakan di komputasi? Ada dong, keacakan juga bisa bikin kita melakukan trade-off atau pertukaran yang berguna banget. Antara apa? Antara kepastian dan efisiensi. Kepastian lawan efisiensi. Maksudnya? Contoh klasik yang dibahas itu struktur data namanya Bloom filter. Coba bayangin tantangan yang dihadapi Google. Mereka perlu ngecek cepet banget apakah sebuah URL yang baru ditemuin itu udah pernah diindeks atau belum. Sementara daftar URL yang udah diindeks itu isinya triliunan ya? Wah, Triliunan. Nyimpen daftar segede itu dan nyari tiap kali ada URL baru, pasti butuh sumber daya komputasi yang luar biasa gede. Baik buat nyimpennya maupun waktunya. kebayang sih, pasti lambat dan mahal banget. Persis. Nah, disinilah Bloom filter masuk. Ini cara pinter buat ngelakuin pengecekan keanggotaan. Item ini ada di dalam set nggak sih? Dengan cepat banget dan pakai memori yang jauh lebih sedikit dibanding nyimpen seluruh daftar. Wah, canggih dong. Tapi pasti ada tapinya kan? Ada harganya, betul. Harganya adalah dia masukin sedikit ketidakpastian. Ketidakpastian gimana? Gini, Bloom filter itu bisa salah bilang kalau sebuah URL udah pernah dilihat, padahal sebenarnya belum. Ini namanya false positive. Oh, jadi bisa salah positif ya? Bisa, tapi probabilitas kesalahan ini bisa dibikin kecil banget, misalnya cuma 1-2%. Yang penting, dia nggak akan pernah salah bilang URL yang emang udah dilihat sebagai URL baru. Nggak ada false negatif. Ah, oke. Jadi salahnya cuma satu arah ya? Betul. Buat banyak aplikasi, penghematan kecepatan dan ruang yang gede banget ini jauh lebih berharga daripada jaminan kepastian 100%. Sedikit kemungkinan false positif itu masih bisa ditoleransi lah. Buku ini nyebutin teknologi ini dipakai di browser web buat deteksi situs berbahaya secara cepat, terus juga di sistem terdistribusi kayak Bitcoin. Oke, jadi dari relaksasi sampai pakai keacakan, kayaknya ada benang merahnya ya di sini, bahwa ngadepin kompleksitas dunia nyata itu seringkali nuntut kita buat ngelepasin ide soal kesempurnaan absolut. Apa nih implikasi praktisnya buat Anda, pendengar kita, dalam hidup sehari-hari? Implikasinya lumayan dalam sih. Intinya itu ya ngakuin aja kalau sumber daya komputasi kita, mau itu yang di mesin atau yang di otak kita, itu terbatas. Pas kita dihadapin sama masalah atau keputusan yang kompleks banget, banyak variabel, banyak ketidakpastian, kalau kita ngotot nyari solusi paling optimal secara absolut, itu mungkin bukan cuma nggak efisien, tapi malah bisa bikin lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi malah jadi bumerang ya? Bisa jadi. Nah, teknik-teknik kayak relaksasi, melonggarkan batasan secara sadar, terus aproksimasi, nerima yang cukup baik, dan pakai keacakan yang strategis kayak sampling tadi, atau nerima sedikit ketidakpastian demi efisiensi, itu semua pelajaran dari dunia komputasi tentang gimana caranya navigasi kompleksitas dengan lebih bijaksana. Ini bukan soal nyerah, tapi soal jadi lebih pinter ngelola keterbatasan kita. Buku ini juga nyinggung konsep yang saya suka nih, istilahnya kebaikan komputasional atau computational kindness. Ini bukan berarti algoritmanya sopan gitu kan ya? Haha, bukan itu. Ini lebih ke gimana kita ngerancang atau nyajiin informasi dan masalah, mau itu buat diri sendiri atau buat orang lain, biar lebih gampang diproses sama pikiran kita yang terbatas ini. Contohnya gimana tuh? Contoh simpel yang dikasih itu desain garasi parkir. Garasi yang jalurnya spiral tunggal gitu, jelas arahnya. Meskipun mungkin bukan tata letak paling efisien dari sisi ruang, tapi rasanya jauh lebih ramah secara kognitif dibanding lahan parkir terbuka yang luas dan bikin bingung. Oh iya bener, yang kita mesti muter-muter nggak jelas nyari tempat kosong itu ya. Nah, itu dia. Di lahan terbuka itu kita harus terus-terusan bikin keputusan. Arah mana, cari di mana. Yang spiral tunggal tadi lebih baik hati secara komputasional karena ngurangin beban kognitif kita. Itu analogi bagus banget. Jadi ini juga soal nyederhanain, bukan cuma masalahnya, tapi juga cara kita interaksi sama masalah itu. Mikirin gimana bikin tugas atau keputusan lebih gampang dicerna sama otak. Bener banget. Ini bisa berlaku ke cara kita nyusun instruksi kerja, ngatur alur kerja, atau bahkan mecah tujuan gede jadi langkah-langkah kecil yang lebih gampang diurus. Semacam empati kognitif lah.
Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita dari bab 8, Algorithms to Live By ini, di dunia yang penuh masalah rumit dan pilihan yang bikin bingung ini, perfeksionisme itu bisa jadi musuh terbesar kemajuan kita. Iya, setuju. Ilmu komputer, lewat konsep kayak relaksasi, heuristik, aproksimasi, dan penggunaan keacakan yang cerdas, justru ngajarin kita kekuatan dari penyederhanaan strategis dan penerimaan solusi yang cukup baik. Jadi, melepaskan tuntutan kesempurnaan itu bisa jadi malah langkah paling rasional ya. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Gimana kalau Anda coba secara sadar terapin prinsip relaksasi ini ke salah satu masalah atau keputusan kompleks yang lagi Anda hadapin sekarang? Nggak harus secara harfiah kayak algoritma MST tadi ya. Nggak harus, tapi semangatnya aja. Coba deh, bisa nggak Anda sengaja longgarin salah satu batasan atau kriteria sempurna yang selama ini Anda pegang teguh buat masalah itu? Menarik. Mungkin kan karena sadar milih jalur yang cukup baik aja, bukan yang absolut terbaik, atau bahkan dengan sengaja masukin sedikit elemen keacakan terkontrol. Misalnya, nyoba pendekatan baru yang belum pernah dicoba tanpa terlalu banyak dianalisis dulu. Mungkinkah Anda justru bisa nemuin jalan maju yang lebih efektif? Atau paling nggak yang ngurangin beban stres dan capek mikir dalam prosesnya? Sesuatu buat dipikirin lebih dalam lah tentang seni membiarkan saja secara strategis.